Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seputar Jogja. Rekan pemirsa, karena banyak yang tidak dibekali oleh data fisik dan hanya bermodalkan ingatan atau surat kekancingan yang sudah lama dibuat, tanah milik Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat, yang tersebar di beberapa wilayah di DIY, kerap kali menimbulkan polemik. Belum lama ini 5 orang PKL digugat oleh seorang pengusaha yang digugat dengan sejumlah uang 1,1 miliar rupiah. Begitu, yang mengaku memiliki surat kekancingan dari Keraton Yogyakarta. Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama. Lantas, untuk siapa sebenarnya tanah-tanah yang berlabel tanah milik keraton ini? Redaksi kami merangkumnya dalam Fokus minggu ini. Nasib tanah Kesultanan Ngayogyakarta atau Sultan Ground belum jelas. Bahkan kini mencuat masalah terkait pemanfaatan Sultan Ground. Bahkan beberapa lahan Sultan Ground tidak dibekali data fisik dan hanya bermodalkan ingatan atau surat kekancingan yang sudah lama dibuat. Jika belum memiliki dasar hukum yang jelas, lantas bagaimanakah pengelolaan tanah Kesultanan ini? Tanah milik Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat yang tersebar di beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta kerap kali menimbulkan polemik. Ini dikarenakan tanah tersebut banyak yang tidak dibekali data fisik dan hanya bermodalkan ingatan atau surat kekancingan yang sudah lama dibuat. Belum lama ini, publik dikejutkan dengan adanya gugatan sebesar 1,1 miliar rupiah atas nama pengusaha Eka Aryawan terhadap 5 pedagang kaki lima yang menempati lahan Sultan Ground di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Eka Aryawan yang memiliki surat kekancingan atas lahan sengketa tersebut dari Keraton Yogyakarta menggugat kelima PKL, yakni Sugiyadi, Sutina, Suwarni, Agung, dan Budiono yang menempati tanah tersebut turun-temurun sejak 1967. Eka Aryawan sendiri baru mendapatkan surat kekancingan dari Keraton Yogyakarta tahun 2011. Terkait tanah Kesultanan dan tanah Pakualaman sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan. Begitu pula dengan pemanfaatan dan pengelolaannya yang diturunkan dalam rancangan peraturan daerah. Namun Raperdais ini hingga kini masih dalam pembahasan antara DPRD dan Pemda DIY. Kita itu menunggu sebenarnya. Menunggu terkait dengan pertama identifikasi, kemudian pendaftaran, kemudian alas hak, baru kita berbicara tentang pemanfaatan dan pengelolaan. Nah, ini tugasnya pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi, melakukan pendaftaran, dan melakukan alas hak. Dalam draft Raperdais tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan dan Kadipaten dijelaskan bahwa tanah Kesultanan adalah tanah yang sejak semula dimiliki dan di bawah pengelolaan Kesultanan, meliputi tanah Keprabon dan tanah bukan Keprabon. Tanah Keprabon merupakan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten yang dimanfaatkan untuk bangunan keraton dan puro Pakualaman, upacara adat, dan kelengkapannya. Sedangkan tanah bukan Keprabon merupakan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten yang belum terikat atas hak dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya diberikan oleh Kesultanan atau Kadipaten dengan hak dan dalam bentuk surat kekancingan. Dalam draft Raperdais tersebut juga dijelaskan ada 2 jenis pemanfaatan tanah bukan Keprabon. Pertama adalah hak atas adat yang terbagi lagi dalam Magersari, Ngindung, Hanganggo, dan Hanggado. Dan yang kedua adalah tanah bukan Keprabon yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas hak pakai dan hak guna bangunan di bawah Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo. Adanya perdais tentang pengelolaan tanah Kesultanan dan Kadipaten sangat penting sebagai dasar hukum agar pemanfaatan tanah Kesultanan dan Kadipaten sesuai dengan arah dan tujuan Undang-Undang Keistimewaan. Nah, mudah-mudahan nanti Perdais ini ya mengacu ke sana gitu kan, bahwasanya tanah-tanah Kesultanan dan tanah-tanah Kadipaten ini harus dimanfaatkan terkait dengan 3 hal ini: pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
Ya, polemik tanah kasultanan kini terus bergulir. Bahkan banyak kalangan menilai bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa tanah yang belum bisa dibuktikan dengan bukti kepemilikan menjadi milik negara. Lantas, apakah tanah kasultanan masih ada? Benarkah tanah keraton masih ada? Menurut pakar hukum agraria dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Joko Sukisna, tanah keraton tidak bisa hanya dilihat dari isi Undang-Undang Pokok Agraria saja, namun juga sejarah terkait tanah kasultanan. Juridis formal itu 84 sampai sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tidak ada juri payung hukumnya. Nah, dipertegas lagi dengan berlakunya Undang-Undang Keistimewaan. Dalam salah satu pasalnya dikatakan kasultanan bagi subjek hak milik atas tanah. Objeknya haknya apa? Objek haknya adalah tanah Sultan Ground. Nah, ini menunjukkan bahwa di Jakarta memang ada dan bukan tanah yang tidak bersertifikat menjadi tanah negara. Tidak. Sementara itu dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta, Eko Suharto mengatakan, secara de facto tanah kasultanan dan kadipaten masih ada dan diakui oleh masyarakat hingga sekarang. Namun sungguh disayangkan, 90% mereka yang menempati tanah tersebut tidak memiliki catatan hitam di atas putih ataupun surat kekancingan yang dikeluarkan oleh pihak Keraton Yogyakarta. Celah inilah yang kemudian menimbulkan konflik antar pemakai Sultan Ground. Dan celakanya lagi, terjadi praktek jual beli Sultan Ground. Jadi hasil penelitian saya hampir 99% mereka menempati itu tidak punya kekancingan. Kenapa? Karena ya itu tadi mereka menempati kebanyakan itu dari yang saya teliti itu dari mbah-mbahnya. Nah, tapi ada juga yang memiliki kancingan saya temukan di lapangan. Baik itu kekancingannya sudah mati, tidak diperpanjang lagi, maupun yang masih aktif. Konflik terkait pemanfaatan tanah kasultanan biasanya terjadi di tingkat sesama pemakai. Ini karena pendataan atau inventarisasi tanah keraton. Oleh karena itu, pendataan atau inventarisasi tanah kasultanan menjadi faktor yang penting. Pendataan ini bertujuan untuk memberikan payung hukum yang jelas terkait pemanfaatan pengelolaan tanah kasultanan. Untuk arah menjadikan landasan arah menjadikan kepastian hukum bagi kasultanan inilah tanda bukti haknya ada dalam ranah atau dalam ranah dari hukum pertanahan nasional. Sangat penting itu. Faktanya hingga hari ini nasib Sultan Ground masih belum menentu. Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan atau Raperdais tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten yang nantinya akan menjadi dasar hukum pun masih menjadi tarik ulur antara DPRD dan juga pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Namun ada baiknya permasalahan ini segera diselesaikan agar nantinya ada dasar hukum yang jelas terkait dengan tanah kasultanan sehingga tidak berpengaruh pada status keistimewaan yang disandang Yogyakarta. Aditya Yuda, Rianto, Jogja TV.